Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wassalatu wassalamu ala khairil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina hannasi 'anil huda. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memupuk jiwa kita dengan takwa Allah, yakni dengan takwa, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat itu kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga di bulan ini Allah memberkahi kita dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, beserta kita semuanya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Naronahullah rahimakumullah, seringkali kita berputus asa tatkala kita mendapatkan kesulitan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah mengulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, mengenai surat atau ayat tersebut, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yaitu faedah yang pertama adalah di satu kesulitan ada dua kemudahan. Yaitu dalam kata al-usri yang bermakna kesulitan, yang diulang dalam surat tersebut itu hanyalah ada satu. Kata al-usri di ayat pertama sebenarnya sama di ayat yang kedua, di ayat yang berikutnya. Nah, kenapa? Karena di situ kata di situ al-usri di situ menggunakan isim ma'rifat, yang dimana isim ma'rifat secara kaidah bahasa Arab yaitu jika isim ma'rifat diulang, maka kata yang kedua itu berbeda, itu sama dengan kata yang pertama. Nah, maka dari itu terserah apakah alif lam di situ menggunakan alif lam jinsi atau alif lam ahdiyah, yang intinya kata yang pertama itu sama dengan kata yang kedua. Nah, terus kata yusra di surat tersebut itu berbeda punya masing-masing. Jadi kata yusra yang pertama itu berbeda dengan kata yusra yang kedua. Kenapa? Karena di situ menggunakan isim nakirah, yang dimana isim nakirah secara kaidah bahasa Arab adalah secara umum. Jika isim nakirah diulang, maka kata yang kedua itu berbeda dengan kata yang pertama. Maka dengan demikian kata yusri yang bermakna kemudahan di situ ada dua. Kenapa? Karena diulang. Jadi yang intinya di satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan para ulama juga sering mengatakan bahwa satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan kepada dua kemudahan. Maka dari itu itulah faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua adalah di akhir daripada kesulitan itu adalah kemudahan. Yang dimana Imam Abdurrahman bin Nasir mengatakan bahwa alif lam di situ menggunakan alif lam di kata al-usri itu menggunakan alif lam yang menunjukkan kepada banyak gitu ya, pada umum, yang intinya sebagai segala macam kesulitan. Jadi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun sesulit apapun kondisinya, maka yakinlah di akhir daripada kesulitan tersebut adalah kemudahan. Dan jikalau kesulitan masuk ke dalam lubang yang sangat kecil dan berlika-liku, maka pasti kemudahan itu akan ikut serta masuk ke dalam lubang tersebut. Untuk apa? Untuk mengeluarkan masalah atau kesulitan tersebut.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Kata Allah, Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan, atau Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka dengan itu, masihkah kita ragu pada perkataan Allah dan Rasulnya? Nah, itu adalah faedah yang ada di dalam surat-surat, dalam ayat-ayat tersebut. Setelah itu, gimana cara kita untuk mengatasinya? Maka solusinya ada dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tawakal. Yang pertama sabar, bersabarlah ketika kita mendapati kesulitan atau cobaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hambanya, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Maka ketika kita mendapatkan musibah atau kesulitan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus lakukan adalah bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawakal. Nah, sebelum tawakal ini seharusnya kita sudah semestinya kita untuk berusaha atau berikhtiar untuk menghadapi kesulitan atau cobaan dengan semaksimal mungkin. Karena tidak dibenarkan jikalau kita bertawakal kepada Allah tetapi kita tidak berikhtiar atau tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan semaksimal mungkin. Percuma gitu ya. Nah, karena tawakal ini adalah sebab terbesarnya kita keluar dalam kesulitan tersebut. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi atau mencukupkan segala keperluannya. Maka dari itu, marilah kita jadikan kesulitan, musibah yang kita hadapi menjadi momentum-momentum dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji atau memberikan cobaan kepada kita tidak lain hanya untuk mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya, siapa yang paling bersabar di antara hamba-hambanya. Maka dengan itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang selalu bertawakal, yang selalu bergantung diri kepadanya dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi pemirsa yang telah mendengarkan kepada kultum yang singkat ini. Dan saya akhiri dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.